Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Soli dan Solihah di kesempatan hari ini? Sehat ya? Tetap semangat. Baik, berjumpa lagi dengan saya di pelajaran PAI. Kali ini kita akan membahas tentang mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Sebelum kita mulai, marilah kita bersama-sama baca basmalah supaya kita mendapatkan ilmu yang berkah di kesempatan hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, untuk bisa bahagia dunia dan akhirat, maka kita harus bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Nah, bagaimana kita bisa mendekatkan diri kita kepada Allah kalau nama saja kita tidak tahu, kita tidak kenal? Nah, maka Allah itu bisa dikenali melalui nama-nama yang baik dan indah, yang disebut dengan Asmaul Husna. Jadi Asmaul Husna itu adalah nama-nama yang baik dan indah. Jumlahnya itu ada 99. Tapi di kelas 5 ini kita akan membahas 4 Asmaul Husna, yakni Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Ya. Jadi 4 sifat inilah, 4 Asmaul Husna inilah yang akan kita pelajari di kelas 5 ini. Baik, Asmaul Husna yang akan kita pelajari yang pertama hari ini adalah Al-Mumit, yang artinya adalah yang maha mematikan. Allah itu berhak, berkuasa untuk mematikan semua makhluk yang ada di muka bumi ini. Allah itu zat yang mematikan, berkuasa mematikan semua hamba-hambanya, dan berkuasa untuk menghidupkan kembali di akhirat. Kita semuanya akan dihidupkan kembali di akhirat. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu pasti akan mati. Dan kita sebagai manusia tidak akan bisa mengelak. Kita tidak akan bisa berpaling. Dan kalau sudah tiba waktunya yang ditentukan oleh Allah, maka la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Malaikat Israel datang, kita tidak akan bisa mengulur waktunya, pun tidak pula kita bisa memajukan waktunya. Malaikat Israel, sebentar dulu ya, saya tak taubat dahulu, saya tak beramal yang baik. Nggak bisa, telat ya kalau sudah tiba waktunya. Atau kita mengolor, malaikat Israel, saya mati sekarang saja ya, saya mumpung hari ini lagi baik. Tidak bisa, ya. Mati itu bukan sesuatu yang harus ditakuti, anak-anak. Tapi bagaimana cara kita agar mati kita itu bisa husnul khotimah, mati yang baik, akhir yang baik, mati yang di akhir kalimat kita terucap kalimat la ilaha illallah, sehingga ketika kita dibangkitkan di hari akhir untuk mempertanggungjawabkan amal perbuatan kita, kita bisa masuk surga.
man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Allahumma ja'alna minhu. Ya Allah, semoga kita dijadikan termasuk di antara orang-orang yang bisa mati husnul khotimah, masuk surga. Untuk itu saya mengajak saya pribadi dan kalian semuanya, mumpung masih ada kesempatan bagi kita, ya, mumpung kita masih hidup di dunia, ayo bersama-sama kita bertaubat. Ayo bersama-sama kita perbanyak amal solih untuk bekal di akhirat. Ayo bersama-sama kita jauhi larangan Allah dan menjalankan perintahnya Allah untuk kita bekal di akhirat. Asmaul Husna yang berikutnya adalah Al-Hayy, artinya Allah Maha Hidup. Hidupnya Allah itu tidak ada permulaan dan akan tetap hidup kekal selama-lamanya. Hidupnya Allah itu tidak ada awal dan tidak akan ada berakhirnya. Allah lah yang menciptakan waktu, maka Allah tidak dibatasi dengan dimensi waktu. Beda dengan kita sebagai makhluk, ada awal, ada akhir. Kalau Allah tidak ada, kekal hidup selama-lamanya. Kalau kita ada hidup, pasti suatu saat kita juga akan mati. Dan ingat, dimanapun kita berada, kapanpun, dimanapun tempatnya, kita tidak akan lepas dari pantauan Allah. Dan ada malaikat yang senantiasa setia menemani kita, mencatat, mengawasi amal perbuatan kita. Kalau baik dicatat baik, kalau buruk dicatat buruk. Kalau baik berarti kita mendapatkan pahala, kalau buruk berarti kita berhak mendapatkan siksa. Sehingga di dunia yang fana ini, mari kita perbanyak amal solih untuk bekal kita di kehidupan yang sesungguhnya di akhirat, agar kita bisa masuk surga. Asmaul Husna yang berikutnya adalah Al-Qayyum, artinya Allah Maha berdiri sendiri. Allah itu tidak membutuhkan sesuatu apapun. Allah itu tidak membutuhkan bantuan siapapun, tapi justru semua makhluklah yang membutuhkan Allah. Ya, Allah lah yang mengurus semua makhluknya, seluruh alam jagat raya ini. Maka kalau Allah yang mengurusinya, pasti Allah juga memantaunya. Ya, Allah juga melihat perbuatan kita semuanya. Dan ingat, Allah juga akan membalas semua amal perbuatan kita. Semoga kita semuanya senantiasa berada di jalan Allah. Amin. Asmaul Husna yang berikutnya adalah Al-Ahad, artinya Allah Maha Esa. Allah itu satu, Allah itu tunggal, Allah itu tidak punya ayah dan tidak punya ibu, tidak beranak dan tidak pula diberanakkan. Tidak ada yang setara dengan Allah. Hanya kepada Allah lah kita semuanya menyembah. Ya, yang wajib disembah, yang hak untuk disembah hanyalah Allah. Tidak seperti konsep ketuhanannya orang Kristen, yang mana ada Tuhan ayah, Tuhan ibu, Tuhan anak. Atau konsep ketuhanannya orang Hindu, ada Tuhan yang bagian mencipta, ada Tuhan yang bagian memelihara, dan ada Tuhan yang bagian melebur.
atau merusak, ya. Tidak mungkin, ya. Coba bayangkan andai Tuhan itu ada lebih dari satu. Kalau tidak akur, bayangkan siswa saja kalau ada yang tidak akur, tawuran, akhirnya ada yang rusak. Ya, bayangkan kalau Tuhan yang tidak akur, maka bumi, alam semesta ini semuanya akan hancur. Tapi Allah itu maha suci dari apa yang mereka persekutukan. Ya, orang yang mempersekutukan Allah itu disebut dengan orang musyrik. Baiklah anak-anak, demikian ini penjelasan tentang mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Semoga bermanfaat. Sebelum kita tutup, ada tugas bagi kalian semuanya, yaitu mengerjakan soal yang ada di bawah ini. Ya, tulis jawabannya saja di buku tulis PAI kalian, lalu dikirim melalui WA saya. Ya, baik, kita akhiri pelajaran kita hari ini dengan baca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah, wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.